ya. Ini ada perbedaannya. Dan ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, misalnya kuesioner gitu ya. Dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, kalau kita bicara tentang filsafat positivisme, ini adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang sahih, jadi penelitian atau pengetahuan atau teori yang sahih atau valid itu hanya dapat diperoleh melalui fakta-fakta empiris ya, yang dapat diamati, diukur, dan diuji secara ilmiah. Ini berbeda dengan post-positivisme yang kemarin dijelaskan. Kalau post-positivisme itu kan untuk mengetahui suatu realitas, kita harus masuk ke dalam realitas tersebut gitu ya. Kita harus melihat permasalahan itu secara utuh, kemudian peneliti itu harus menjadi bagian dari objek yang ditelitinya. Nah, ini berbeda. Nah, itu jadi awalnya itu teorinya itu berkembang di positivisme dulu. Jadi awalnya suatu teori itu terbentuk dari adanya bukti-bukti empiris ya. Bukti-bukti yang diamati baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian harus bisa diukur, diuji, dan dibuktikan kebenarannya dengan data yang nyata. Gitu. Nah, kemudian berkembang post-positivisme, yaitu setelah adanya positivisme, kemudian ada post-positivisme, di mana di situ menyatakan bahwa kita nggak bisa mengeneralisir suatu permasalahan karena setiap objek itu memiliki keunikan sendiri. Jadi itu berbeda ya. Jadi kalau dibilang mana yang paling baik, menurut saya itu saling melengkapi antara kualitatif, kuantitatif. Dan ini proses penelitian kuantitatif, sebenarnya proses ini sudah sempat dibahas di awal pertemuan ya, karena memang di trilogi ini sebenarnya banyak riset-riset yang dihasilkan berdasarkan penelitian kuantitatif, jadi inilah yang kita pakai. Tapi kemarin ternyata mahasiswa bimbingan saya S2 kualitatif pun bisa diterima untuk kolokiumnya, jadi topiknya tetap diterima dan dilanjutkan ke proses berikutnya, tapi dengan beberapa challenge ya waktu kolokium kemarin. Karena kualitatif itu sangat kelemahannya adalah sangat melekat dengan unsur subjektivitas ya. Jadi itu kemarin jadi tantangan. Beda halnya dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu dari awal rumusan masalah sudah dibentuk berdasarkan teori riset terdahulu, kita bikin hipotesis. Jadi desainnya itu memang sudah pasti sudah siap di awal gitu ya. Sampai ke metodenya itu udah siap di awal sehingga nanti hasil akhirnya kita tinggal ngikutin tahapan-tahapan proses penelitian. Misalnya ketika kita menggunakan metode analisisnya menggunakan SAM-PLS. Nah, itu kan kalau secara statistik udah jelas tahapan langkah-langkahnya yang harus dilakukan, uji yang harus dilakukan itu udah jelas. Sehingga hasil akhirnya kita lebih mudah menganalisis ya. Kita lebih mudah menganalisis, kemudian dan ada bukti statistiknya karena tadi ya positivisme itu harus diuji secara dan dibuktikan kebenarannya. Nah, kalau kuantitatif di sini biasanya menggunakan alat statistik. Beda sama kualitatif. Kalau kualitatif itu lebih ke unsur subjektivitas tadi. Oke. Nah, prinsip dasar dari penelitian kuantitatif. Kalau kita lihat dari sifat permasalahannya atau realitas yang mau diteliti, itu lebih bisa diklasifikasikan dan konkret dan sifatnya itu teramati dan terukur ya. Kalaupun sifatnya data yang mau kita peroleh itu bersifat kualitatif, tapi itu kita bisa kuantitatifkan ya. Misalnya dengan menggunakan kuesioner. Kan ada tuh kalau kuesioner itu data-datanya kan sebenarnya sifatnya kualitatif.
tapi kita kuantitatifkan. Jadi kita ukur menggunakan skala Likert. Jadi kita nanti mudah untuk mengelola dan menguji hipotesisnya. Kemudian hubungan peneliti dengan yang diteliti ini independen ya. Jadi berjarak antara si peneliti dengan yang diteliti itu berjarak. Tujuannya apa? Agar objektif. Beda dengan kualitatif kemarin. Kalau kualitatif, peneliti itu justru menjadi instrumen penelitian ya, human instrument. Jadi peneliti itu masuk ke dalam objek penelitian itu kalau di kualitatif. Jadi berbeda sekali. Kemudian hubungan variabelnya kalau di penelitian kuantitatif di sini biasanya yang dilakukan adalah hubungan sebab akibat atau kausal ya. Biasanya kalau ada judul pengaruh, nah hubungan, nah itu biasanya kuantitatif ya. Itu menggunakan desain penelitian kuantitatif. Nah, kalau ini dengan topik yang sama yang saya bahas di kualitatif kemarin, ini kita juga bisa melakukan penelitian dengan menggunakan desain kuantitatif. Misalnya kita mau meneliti pengaruh sistem remunerasi terhadap kinerja karyawan. Nah, ini juga bisa nih kita lihat. Pengaruhnya gimana? Positifkah? Nah, kalau positif itu berarti semakin baik sistem remunerasi, kinerja karyawan semakin meningkat. Jadi arahnya sama ya. Atau kalau negatif, pengaruhnya negatif berarti arahnya berlawanan. Nah, kalau misalnya konteks ini berarti semakin baik sistem remunerasi, semakin buruk kinerja karyawan itu kalau pengaruhnya negatif ya. Pengaruhnya berkebalikan. Nah, terus kita lihat pengaruhnya ini signifikan atau enggak. Nah, untuk menentukan apakah pengaruhnya ini signifikan atau tidak, itu kita dibantu oleh alat statistik. Nah, kalau misalnya kita menggunakan eh, data kuesioner, biasanya alat statistik yang paling cocok digunakan adalah Smart PLS. Tapi kalau misalnya kita menggunakan data-data keuangan yang sifatnya rasio, data-data rasio, misalnya data ROA misalnya, itu kita bisa pakai tools analisis yang lain. Itu misalnya menggunakan Stata, eViews, SPSS, itu masih bisa. Dan di sini kemungkinan generalisasinya, nah memang kuantitatif ini tujuan utamanya adalah untuk membuat generalisasi. Ya, beda sama kualitatif. Kalau kualitatif kemarin transferability, kalau di kuantitatif generalisasi. Mungkin kalau digambarkan seperti ini ya. Kita kan jadi ini konsep generalisasi. Biasanya di penelitian kuantitatif itu ada yang namanya populasi ya. Populasi yang mau kita teliti. Populasi ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, kalau kita mau meneliti suatu populasi, itu biasanya kan jumlahnya sangat besar ya. Nah, karena sangat besar, nah itu membutuhkan waktu yang lama, tenaga yang cukup besar gitu. Sehingga caranya gimana? Kita bisa mereduksi populasi tersebut. Menggunakan apa? Jadi namanya sampel ya. Nah, sampel ini harus merepresentasikan si populasi. Nah, kalau dilihat dari definisinya, sampel ini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, ini harus sesuai. Jangan sembarangan ngambil sampel. Kenapa? Karena dari sampel ini, karena ini merupakan representasi dari populasi, harapannya ketika kita meneliti sampel, diketahui hasil penelitian ini bisa diterapkan di populasi. Nah, ini adalah tujuan penelitian kuantitatif ya. Jadi kita mengambil sebagian dari populasi untuk diteliti dan hasilnya itu bisa diterapkan di populasi. Nah, kalau kita bicara desainnya, desain penelitian kuantitatif ini relatif spesifik ya, jelas, rinci. Dan untuk desainnya ini sudah ditentukan di awal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan penelitian kuantitatif,
Biasanya latar belakangnya itu harus clear, kemudian tinjauan literatur, teori yang dipakai itu udah jelas di awal, pengembangan hipotesisnya, metodenya, itu desainnya harus jelas di awal. Karena apa? Karena ini menjadi pedoman kita untuk melakukan tahapan-tahapan analisis itu udah dijelaskan di awal, sehingga kita tinggal ngikutin aja. Nah, itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif kemarin agak berbeda ya. Justru itu bisa makin berkembang ketika kita masuk ke dalam, eee eee, objek penelitian, kalau ditemukan masalah baru itu jadi, makin berkembang. Bisa jadi itu proses waktu penyelesaiannya itu sangat lama ya. Karena kemarin kapan sih penelitian kualitatif itu selesai? Ketika datanya sudah jenuh. Kalau ini kan nggak perlu sampai seperti itu. Selama kita bisa membuktikan secara statistik, menganalisisnya, udah selesai tugas kita untuk meneliti ya. Jadi lebih terukur. Nah, tujuan penelitian kuantitatif di sini adalah untuk menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel ya, hubungan atau pengaruh antar variabel. Kemudian yang berikutnya menguji teori. Ya, dari hasilnya misalnya diketahui bahwa eh, pengetahuan wajib pajak itu bisa meningkatkan kepatuhan. Nah, ini sesuai dengan teori apa? Nah, gitu ya. Jadi ini untuk menguji teori. Jadi ini mendukung teori apa? Atau tujuan berikutnya adalah mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Misalnya nih, kalau kita bicara tentang signaling teori, misalnya harga saham ya. Nah, harga saham itu kan merepresentasikan firm value, nilai dari perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu atau harga saham itu tercermin dari apa? Dari penilaian investor gitu kan ya. Nah, investor itu akan bergerak ya, persepsi investor itu akan bergerak ketika adanya suatu informasi. Misalnya suatu perusahaan mengumumkan bahwa perusahaannya laba. Nah, itu biasanya investor akan bereaksi tuh. Sehingga reaksinya itu akan tercermin di perubahan harga saham. Harga sahamnya seperti apa nih? Kalau misalnya laba suatu perusahaan itu dianggap sebagai good news, itu biasanya harga sahamnya akan meningkat. Nah, itu kan kita mengujinya hanya di sebagian perusahaan saja. Nah, ketika sudah dan itu udah teorinya juga sudah ada. Nah, sehingga kita nggak perlu meneliti lagi, kita bisa mengimplementasikan ke perusahaan yang lain di industri yang sama. Oh, ketika ini laba, ini pasti nanti harganya akan naik, gitu. Ya, ini generalisasi itu tadi ya. Nah, dari sini sebelum ke teknik pengumpulan data, mungkin ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu, terkait desain secara umum untuk metode kuantitatif. Belum ada? Oke, jika belum ada, mungkin akan saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan ke teknik pengumpulan data. Nah, cara untuk mengumpulkan data untuk desain penelitian kuantitatif itu ada banyak cara ya. Bisa menggunakan kuesioner. Kuesioner itu kalau misalnya datanya tidak tersedia, data sekundernya nggak ada, kita butuh data primer. Kuesioner itu termasuk data primer ya, karena kan datanya diambil dari sumbernya langsung. Nah, dan di sini nanti kita berikan pertanyaan, kemudian nanti responden merespon dengan jawaban berdasarkan skala tertentu. Nah, untuk teknik pengumpulan data ini sebenarnya akan dibahas minggu depan ya, secara spesifik. Oke, selain kuesioner, kita juga bisa menggunakan observasi. Ya, kita hasil pengamatannya seperti apa. Nah, ini biasanya dipakai untuk mendukung latar belakang. Misalnya, kenapa sih saya mau meneliti tentang masalah A? Nah, ini ada identifikasi masalahnya A dan B didukung oleh data ini.
Misalnya saya mau menguji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang merupakan pengusaha misalnya. Kenapa? Misalnya kita ada data pendukung, ternyata terjadi penurunan penerimaan negara dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya misalnya. Itu kan data dari hasil observasi ya yang mendukung. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi itu misalnya pakai data sekunder, misalnya data laporan keuangan yang mau kita analisis atau teliti lebih lanjut, ya. Kemudian wawancara terstruktur. Ini juga bisa menjadi data teknik pengumpulan data yang digunakan untuk kuantitatif. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan tentu kuesioner itu sendiri. Kalau memang pakai kuesioner, kita pakai angket, ya, kita harus menyediakan tools ini atau instrumen yang standar lainnya, ya. Nah, kalau kuesioner kan biasanya cara menyebarkannya sekarang udah pakai Gform ya, paling gampang. Kita bisa pakai itu. Datanya, untuk datanya sendiri, ini sifatnya kuantitatif. Nah, biasanya bentuknya angka-angka, ya. Kenapa? Karena memang tadi tujuannya adalah untuk diolah lagi dengan tools alat statistik tadi untuk menguji hipotesis. Jadi datanya berupa angka. Kalaupun datanya sebenarnya bersifat kualitatif, itu akan dikuantitatifkan. Misalnya nih, saya ambil contoh yang paling sederhana aja. Saya mau menguji penelitian tentang kinerja karyawan berbasis gender. Gender itu kan sebenarnya data kualitatif ya, karena cuma dua, yaitu laki-laki, perempuan. Nah, tapi kalau kita mau meneliti itu dalam penelitian kuantitatif, kita bisa mengkuantitatifkannya dengan cara apa? Kita kasih kode, ya. Kita kasih kode, misalnya laki-laki dikasih kode 1, perempuan 0, ya, menjadi dummy variabel. Nah, kemudian kita olah datanya di statistik baru bisa kebaca. Kalau kita tulisnya laki-laki, perempuan, alat statistiknya nggak bisa baca, gitu. Sehingga kita Udah mengalami jangan nanti kesulitan santuk untuk makanya. Udah santuk. Oke. Jadi ketika datanya itu masih berbentuk kualitatif, alat statistiknya tidak bisa membaca apakah eh, gender tadi bisa mempengaruhi kinerja. Kita nggak bisa meneliti itu, ya. Kemudian hasil pengukuran variabel yang dioperasionalisasikan ini dengan menggunakan instrumen. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya penelitiannya itu ternyata menggunakan datanya kualitatif yang mau kita kuantitatifkan, misalnya dengan menggunakan kuesioner. Saya ambil contoh variabel yang biasa dipakai itu adalah kepatuhan pajak misalnya. Gimana caranya biar kepatuhan pajak ini bisa diukur dengan menggunakan angka-angka. Tadi ya, skala Likert. Ya, kita pakai pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, indikator kepatuhan itu apa sih? Misalnya dari sisi sudah mendaftarkan NPWP, melaporkan pajak tepat waktu, membayar pajak tepat waktu, membayar pajak yang sesuai dengan yang seharusnya, misalnya seperti itu. Nggak pernah kena sanksi pajak, itu kan kepatuhannya. Kalau dijawab sangat setuju semua, kan berarti skornya 4 atau 5 gitu. Nah, itu kan jadi angkanya kualitatif. Tapi kita harus membuat instrumen kuesionernya itu berdasarkan indikator-indikator yang benar-benar bisa diukur gitu dan ada dasarnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sampel. Kemarin ada pertanyaan terkait sampel ya. Nah, ini sampel itu biasanya memang digunakan di penelitian kuantitatif.
karena itu tadi populasinya sangat besar, jadi kita akan lebih efektif penelitiannya ketika sampel itu direduksi ya, direduksi kemudian jadi lebih sedikit sehingga kita analisisnya menjadi lebih mudah. Tapi syaratnya sampel itu harus merepresentasikan populasi ya. Nah, sebisa mungkin kita ambilnya secara random atau acak gitu ya. Dan untuk teknik sampling ini ditentukan di awal. Jadi ketika Bapak Ibu mau meneliti menggunakan desain penelitian kuantitatif, kita tentukan nih objek penelitiannya apa, populasinya apa, sampelnya apa. Nah, teknik sampling yang dipakai apa, itu harus dijelaskan di awal. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya kita tinggal mengikuti metode penelitian yang digunakan. Oke, ini adalah beberapa teknik sampling yang bisa kita pakai. Ya, ada banyak jenisnya. Di sini saya bagi jadi dua, ada yang namanya probability sampling, ada yang namanya non-probability sampling. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari yang probability sampling. Probability sampling di sini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ya, jadi di sini semua unsur atau anggota populasi itu punya kesempatan yang sama atau peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Makanya di sini namanya probability sampling. Jenisnya macam-macam ya. Ada simple random sampling. Random sampling berarti teknik samplingnya itu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Jadi pokoknya acak. Nah, kalau acak kan benar-benar random ya. Acak random. Jadi semua populasi itu bisa dipilih, ada kemungkinan untuk dipilih, punya kesempatan untuk dipilih. Nah, kapan kita menggunakan teknik sampling yang ini, random sampling, itu kalau misalnya populasinya dianggap homogen. Jadi kita bisa tuh ngambil secara random. Ya, kalau sampelnya atau populasinya dianggap homogen, kita bisa menerapkan teknik ini. Ya, jadi populasi homogen kita ambil secara random atau atau acak. Kemudian udah ketemu berapa gitu ya misalnya ya. Nah, untuk penentuan jumlahnya itu nanti juga ada caranya. Kita sekarang belajar teknik samplingnya terlebih dahulu ya. Kita diambil secara acak. Nah, ini sampelnya itu harus representatif. Nah, ini saya gambarkan dengan bentuk yang sama. Jadi kalau populasinya bulat, at least sampel yang representatif itu bentuknya sama karena bisa merepresentasikan populasi. Harapannya itu tadi, ketika kita menguji sampel ini, harapannya bisa digeneralisasi atau tekniknya hasilnya itu bisa diimplementasikan di populasi yang homogen ini. Nah, itu random sampling. Kemudian ada lagi proportionate stratified random sampling. Ini adalah teknik sampling di mana kita gunakan ketika populasi itu punya anggota atau unsur yang nggak homogen dan berstrata secara proporsional. Ya, misalkan Bapak Ibu mau meneliti tentang kinerja pegawai. Pegawai kan macam-macam levelnya ya. Ada yang level misalnya golongan 3A, misalnya golongan 3, golongan 2, golongan ya gitu kan itu beda ya. Jadi sampelnya itu nggak homogen, tapi jumlah berstrata ya bertingkat-tingkat dan proporsional. Nah, kalau di sini diambil contoh misalnya jumlah pegawai yang lulus S1. Nah, ini kan juga tidak homogen ya. Misalnya lulus S1 45, SMA 60, SMP 30. Nah, terus sampel yang diambil yang gimana? Ya, at least semua sampel itu harus
diambil meliputi strata pendidikan tersebut. Jadi ada S1-nya, ada SMA-nya, ada SMP-nya gitu. Nah, kalau dilihat di sini juga representatif ya. Ini bentuknya lonjong, ada garis miring-miring, misalnya yang ini adalah S1, lulusan S1, yang titik-titik lulusan SMA misalnya. Nah, itu semuanya bukan semuanya. Nanti dari populasi diambil secara random, secara proporsional. Nah, itulah yang nanti menjadi sampel yang representatif. Jangan sampai misalnya nih, lulusan misalnya kebanyakan yang diambil lulusan SMA-nya aja. Nah, ini agak susah nih. Berarti sampel yang diambil nggak merepresentasikan populasi. Karena apa? Itu nggak mewakili sama SMP misalnya. Gitu. Ya, jadi dia harus diambil secara proporsional. Nah, proporsional ini yang dimaksudkan di sini dari sampel yang dipilih, tadi kan harus merepresentasikan populasi. Merepresentasikan dalam hal apa? Dalam hal lulusan pegawainya itu semuanya terwakili atau enggak. Misalnya lulusan S1-nya udah ada apa belum, SMA-nya udah ada apa belum, SMP-nya udah ada apa belum. Ya. Kemudian ada disproportionate stratified random sampling. Ini adalah digunakan ketika populasinya itu punya anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata namun tidak proporsional. Kalau di sini kan tadi yang sebelumnya tadi proporsional ya. Kalau di sini tidak proporsional. Misalnya nih, jumlah S3-nya cuma 3. Biasanya kalau pendidikan tinggi atau pendidikan tertinggi itu jumlahnya kan cuma sedikit ya dibandingkan yang satu lulusan SMA. Di sini S3-nya cuma 3, S2-nya 5, S1-nya 45, SMA-nya 60, SMP-nya 30. Nah, kalau jumlahnya ini nggak bisa diproporsionalkan, maka lulusan S3, S2 karena jumlahnya sedikit, mau nggak mau kita pakai semua jadi sampel. At least dia bisa mewakili eh, pegawai dengan tingkatan atau strata pendidikan tersebut. Ya, kemudian baru nanti kita pakai lulusan S1-nya berapa, SMA-nya berapa, SMP-nya berapa. Biar nggak terlalu sedikit. Kalau misalnya kita pakai proporsional, ini bisa jadi S3-nya cuma 1, S2-nya cuma 1. Nanti kurang ini ya, merepresentasikan di populasi. Jadi ini caranya adalah tadi S3, S2-nya harus diambil semua, sementara sisanya baru yang S1, SMA, dan SMP. Gitu, karena jumlahnya tidak proporsional tadi. Nah, kalau yang seperti ini tadi yang S1, SMA, SMP itu diambilnya secara random ya, atau secara acak. Nah, saya lanjutkan lagi, ini adalah teknik sampling cluster atau area ya. Nah, teknik sampling ini digunakan ketika objek yang mau kita teliti atau sumber datanya itu sangat luas. Sementara kita nggak bisa meneliti semuanya. Misalnya nih, di Indonesia, anggapnya punya 38 provinsi ya. Nah, sampelnya yang mau kita pakai itu hanya 15 provinsi, di mana nanti itu dipilih secara stratified random sampling. Karena provinsi di Indonesia itu sifatnya tidak homogen. Nah, caranya gimana? Ini kalau misalnya digambarkan di sini ya. Di sini ada populasi di daerah. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Di sini kita nggak bisa eh, meneliti keseluruhan. Kemudian
tahap satunya kita ambil secara random sampel daerah. Ya udah deh kita fokus aja di A, C, D, F misalnya. Nah, tentu saja untuk menentukan A, C, D, F ini harus ada dasarnya ya, atau random, benar-benar random kita acak. Kemudian kita ambil lagi secara random sampel individunya. Sehingga nanti kita putuskan daerah mana yang mau kita pakai. Itu kalau ini diambil satu kalau di gambar ini ya. Tapi kalau di sini itu diambil 15. Caranya sama ya. Kita ambil secara random dulu. Dari daerah-daerah yang 38 kita pilih secara random. Baru kita pilih 15. Sesuai dengan ketentuan yang mau kita pakai. Kita telitinya 15. Ini untuk cluster sampling. Nah, itu tadi untuk yang probability sampling ya, di mana semua anggota yang ada di dalam populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel karena tadi cara pemilihannya adalah secara random atau acak. Jadi tidak kita tentukan di awal. Nah, beda halnya dengan non-probability sampling. Kalau non-probability sampling, ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ya, jadi tiap anggota populasinya nggak punya kesempatan atau peluang yang sama untuk menjadi sampel. Contoh teknik samplingnya adalah sampling matematis, tapi ini jarang dipakai ya. Kalau di penelitian manajemen ini jarang dipakai. Ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi misalnya populasi, misalnya ada 40 gitu ya populasinya, kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 40. Nah, terus kita ambil secara sistematis. Misalnya, sistematisnya gimana? Bisa nomor ganjil saja yang dijadikan sampel, itu boleh. Atau nomor genap saja, atau kelipatan 3, atau kelipatan 4, kelipatan 5 yang dijadikan sampel. Ya, itu boleh ya. Tapi ini jarang dipakai di penelitian manajemen. Misalnya kita mau ini pegawai kan nggak mungkin tuh pegawainya di coding 1, 2, 3, 4, 5, sampai 40, kemudian kita ambil siapanya pakai metode ini ya. Ini jarang diterapkan. Kemudian ada juga sampling kuota. Sampling kuota ini adalah teknik pengambilan sampel di mana untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai sejumlah kuota yang kita inginkan. Jadi yang kita tetapkan adalah kuotanya. Misalnya nih, penelitian tentang pendapatan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terkait izin mendirikan bangunan, IMB ya. Di sini ditetapkan bahwa sampelnya nanti 500 orang. Kuotanya adalah 500 orang. Maka cara pengambilan sampelnya ya udah kita akan terus mengumpulkan data, mencari sampel tadi ya, sampai kuotanya terpenuhi. Nah, kalau kuotanya belum terpenuhi, maka penelitian dianggap belum selesai. Nah, tapi kalau udah 500, ya udah selesai karena samplingnya berdasarkan kuota. Ini juga jarang dipakai di penelitian manajemen ya. Ini biasanya kalau buat eh, survei apa sih sensus, survei ya, itu biasanya perlu kuota yang ininya banyak ya, butuh sampel besar, dipakai kuota tertentu. Kemudian sampling insidental. Insidental ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Saya ngambil sampel ini kebetulan ketemu sama si X. Nah, kadang ada tuh kuesionernya disebarkannya sembarang ya, seketemunya orang aja gitu. Berdasarkan kebetulan. Jadi
Siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti itu dapat dijadikan sampel. Bila orang yang kebetulannya itu ditemukan cocok ya dengan sumber data yang mau kita teliti. Nah, biasanya kalau ini nggak spesifik nih. Kalau penelitiannya misalnya terkait eh, kepuasan suatu produk, kita kan paling respondennya adalah si pengguna produk kan ya, nggak ada spesifikasi tertentu. Ya udah, pokoknya ada orang yang memakai produk itu atau membeli produk itu, ya udah seketemunya kita bisa jadikan sampel. Nah, ini yang paling sering dipakai nih untuk research di bidang akuntansi, manajemen, itu adalah purposive sampling. Kalau purposive sampling, ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu. Nah, kalau ini diambil contohnya penelitian tentang kualitas makanan, berarti kriteria respondennya adalah orang yang ahli di bidang makanan, gitu. Atau kayak eh nanti saya ambil contoh lagi, kayak ada penelitian kuantitatif tentang kualitas laporan keuangan gitu ya. Misalnya tentang profitabilitas perbankan. Berarti indikatornya atau kriteria sampelnya adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BI, yang datanya apa yang menyediakan data lengkap, biasanya itu ada tuh. Nanti saya ambil contoh salah satu penelitian manajemen ya untuk papernya. Saya kasih contoh yang menggunakan purposive sampling. Nah, ini ada sampling jenuh. Sampling jenuh itu adalah teknik sampling di mana penentuan sampel itu kita pakai semua ya, anggota populasinya kita pakai semua karena apa? Karena jumlah populasinya kecil. Misalnya nih, populasinya cuma 50 orang. Mungkin kita cuma ngambil sebagian ya, karena itu udah dikit banget. Jadi kita pakai semua. Tapi ada juga yang nggak setuju dengan teknik sampling ini. Jadi disarankan memperluas populasinya. Jadi jangan populasinya jangan 50. Mungkin kalau misalnya kita mau meneliti eh, apa ya di suatu perusahaan karyawannya ya, saya mau fokus di perusahaan yang ada di bagian X misalnya. Tapi jumlahnya cuma sedikit, cuma 50 orang. Ya udah, biar nggak pakai samping jenuh, itu kita perluas. Jadi jangan cuma bidang X aja, tapi bidang yang lain gitu. Dijadikan populasi. Jadi sehingga populasinya lebih banyak. Sehingga kita bisa menentukan sampelnya berdasarkan teknik sampling yang lain. Gitu ya. Jadi nggak semua setuju dengan ini. Oke, kemudian ada juga snowball sampling ya. Ini adalah teknik penentuan sampel di mana yang mula-mula itu kita tentukan jumlah sampelnya itu kecil, tapi seiring dengan berjalannya waktu ketika kita ngumpulin data, sampelnya makin lama makin besar. Ini contohnya ketika kita meneliti provokator kerusuhan misalnya. Kita awalnya sampelnya A aja. Ternyata ada yang bilang provokatornya B. Nah, B bilangnya D. Nah, ini kan makin lama makin ini ya, makin luas sampelnya. Itu namanya snowball sampling. Oke, itu tadi terkait teknik sampling. Mungkin ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu, sebelum kita belajar ke teknik penentuan jumlah sampel. Apakah ada pertanyaan? Belum? Tanya, Bu.
Oke, silakan Pak Hargo. Kalau kita kaitkan dengan survei pemilu misalnya Bu ya, Mm-mm. itu kan dari survei-survei yang ada itu cukup cukup dekat ya dengan hasil nyatanya Bu ya. Mm-mm. Mungkin selisih cuma paling 1-2% begitu ya. Sangat bisa tepat. Tentunya kan itu berkaitan dengan pemilihan sampel ya Bu. Iya, betul. Mungkin Ibu bisa menjelaskan gimana sih mereka kok akhirnya bisa menghasilkan yang seperti itu Bu ya. Itu Bu Oke. pertanyaan. Untuk penentuan sampelnya ya, Pak. Iya. Tentu saja kalau Atau kayak pemilu, prosesnya mereka itu Bu ya. oke, kalau pemilu itu kan tersebar di daerah-daerah, ya. Nah, untuk sampelnya yang pasti ini di setiap populasi kita nggak bisa sih ngambil klaster karena semua daerah harus terwakili. Nah, untuk praktiknya sendiri saya sebenarnya kurang ini ya. Tapi intinya kan itu kan quick count itu hitung cepat dan itu jumlah sampelnya makin besar ya, makin lama makin besar mendekati jumlah pemilih gitu. Dan itu tiap tiap daerah harus terwakili sehingga eh, semakin mendekati jumlahnya ya, semakin jumlah sampel semakin mendekati populasi yang mungkin yang bisa saya jelaskan itu semakin merepresentasikan populasi. Jadi ketika datanya semakin banyak dikumpulkan, itu semakin valid ya, semakin valid untuk hasil hasil yang diperoleh. Nah, itu pun juga berlaku. Ini nanti bisa dilihat di teknik penghitungan jumlah sampel ya. Nah, nanti ketika kita mau menghitung jumlah sampel, kita ada asumsi nih, ada asumsi errornya berapa persen. Karena namanya sampel kan nggak mesti 100% mirip populasi, karena kita cuma ngambil sebagian ya. Nah, biasanya errornya itu bisa, kalau yang secara statistik yang dipakai itu bisa 10%, 5%, 1%. Nah, itu gimana caranya biar makin sedikit errornya, jumlah sampelnya harus makin besar. Nah, kalau saya ngelihat yang pemilu itu pasti jumlah sampelnya sangat besar sekali sehingga errornya itu sedikit. Nah, mungkin itu akan saya lanjutkan ke teknik penentuan jumlah sampelnya ya Pak ya. Kayak misalnya bukan ke pemilu deh, di ini hasil penelitian di jurnal-jurnal bereputasi, misalnya di Scopus, di Sinta, itu biasanya yang diterima untuk paper-paper atau artikel yang diterima di jurnal yang berkualitas itu yang sampelnya besar. Kenapa? Yaitu at least salah satu yang menjamin bahwa hasilnya itu bisa merefleksikan si populasi gitu. Nah, ketika bisa merefleksikan atau merepresentasikan si populasi, berarti errornya, tingkat kesalahannya itu kecil. Nah, mungkin kalau yang apa namanya pemilu itu saya cuma bisa jawab dari sisi statistiknya ya, Pak. Itu mungkin karena jumlah sampelnya yang besar, udah hampir mirip dengan jumlah populasinya, sehingga tingkat errornya selisihnya cuma sedikit, gitu. Nah, mungkin saya lanjutkan ke penentuan jumlah sampel ya. Nah, untuk penentuan jumlah sampel ini kita nggak bisa sembarangan. Kita harus tentukan dulu di awal apakah jumlah populasinya ini diketahui atau tidak diketahui. Karena beda untuk cara menentukan jumlah sampelnya. Jadi kalau jumlah populasinya diketahui, misalnya kalau yang pemilu tadi jumlah pemilihnya itu berapa sih?
jumlah pemilihnya sekian juta, sekian puluh juta misalnya. Maka minimal sampelnya biar bisa merepresentasikan si populasi itu berapa gitu ya. Itu kalau jumlahnya diketahui, kalau jumlah penduduk Indonesia kan pasti diketahui, jumlah pemilih juga diketahui. Kalau jumlah populasinya nggak diketahui, nah nanti kita pakai rumus yang lain gitu. Kita nggak bisa pakai rumus dari jumlah populasi yang diketahui. Kita akan bahas satu persatu. Kalau misalnya jumlah populasinya diketahui, ada 3 rumus, at least 3 ini yang sering kali dipakai ya, yaitu rumus Slovin, atau yang kedua tabel Isaac, kemudian tabel Ricci and Morgan. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini untuk formula rumus Slovin ya, rumus Slovin. N kecil ini menunjukkan jumlah sampel, N besar itu jumlah populasi, kemudian dibagi 1 ditambah N besar tadi populasi, E-nya ini adalah margin error. Ya, kemudian dikuadratkan errornya. Nah, error itu ada yang 1%, 5%, 10%. Makin besar error yang dipakai di sini, maka nanti sampelnya makin kecil. Nah, biasanya biar errornya nggak biar hasilnya lebih merepresentasikan si populasi, errornya jangan gede-gede, misalnya 1% aja gitu. Ya, yang paling kecil errornya 1%. Tingkat kesalahannya nanti 1%. Nah, kalau 1%, ini nanti jumlah, kalau diperhitungkan ya, kalau kita masukin angka, ini nanti jumlah sampelnya akan besar. Nah, kalau besar kan berarti lebih mirip, kan, lebih merepresentasikan populasi. Ya, ini adalah rumus Slovin. Nah, kalau yang ini, yang digambar ini ada tabel Ricci, ada tabel Isaac ya. Di sini juga sama. Jadi di sini N besar jumlah populasi. Saya mulai dari yang sebelah kiri dulu ya, tabel sebelah kiri. Ini jumlah populasi, ini jumlah sampelnya. Kalau misalnya populasinya 10, jumlah sampelnya berapa? Cara bacanya sampelnya ya 10, karena itu masih sedikit ya. Kalau ini nggak mendasarkan pada error. Jadi dia tidak menentukan margin errornya berapa persen. Di sini nggak ditentukan untuk yang tabel Ricci dan Morgan ini. Atau misalnya kalau ngelihat populasinya ada 100, berarti sampelnya berapa? 80. Ini udah pakai perhitungan dia ya. Jadi kita tinggal ngikutin aja pakai tabel ini. Atau misalnya populasinya 500, berarti sampelnya berapa? Minimal 217. Itu kalau kita mau pakai tabel ini. Ya. Kalau tabel Isaac di sini, Isaac and Michael di sini menentukan berapa margin errornya. Ya, ada yang 1%, 5%, 10%. Makin kecil errornya itu makin baik, makin merepresentasikan si populasi. Ambil contoh, ini yang paling kecil aja deh. Kalau jumlah populasinya 10, berarti sampel yang dipakai adalah 10. Semuanya, karena jumlahnya terlalu kecil ya. Kita ambil yang ekstrim deh. Misalnya populasinya 1 juta. Kalau kita pakai error term atau margin errornya 1%, sampelnya adalah 664. Tapi kalau kita pakai margin errornya adalah 5%, sampelnya cukup 349. Itu kalau misalnya kita pakai errornya 10%, sampelnya 272. Jadi makin besar error, makin kecil sampelnya. Karena apa? Itu tadi tingkat kesalahannya makin besar kan, jadi sampelnya terlalu kecil sehingga menghasilkan tingkat kesalahannya cukup besar. Jadi kalau untuk penelitian alangkah baiknya sekecil mungkin tingkat kesalahan yang kita pilih ya.
1% paling enggak ya yang dipakai. Nah, ini nanti bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu ketika mendesain penelitian kuantitatif. Nah, kalau misalnya tadi populasinya nggak diketahui, ukur sampelnya pakai apa? Ini bisa pakai rumus Lemshow. Ya. Lemshow itu cara mengukurnya seperti ini. N itu sampel, Z ini adalah skor Z pada kepercayaan 95%, yaitu kalau 95% itu adalah 1,96. P itu adalah maksimal estimasinya, biasanya setengah. D itu adalah tingkat kesalahannya atau errornya. Ya, ini adalah rumus Lemshow. Jadi kita tidak mempertimbangkan banyaknya populasi karena tadi populasinya memang tidak diketahui. Nah, jadi jumlah sampel yang kita pilih agar merepresentasikan populasi itu tidak sembarangan. Jadi harus ada teknik atau cara penentuan jumlah sampelnya. Itu terkait penentuan jumlah sampel. Sekarang saya lanjutkan ke metode analisisnya. Nah, analisis ini biasanya dilakukan setelah pengumpulan datanya itu selesai, dilakukan secara deduktif. Ya, deduktif berarti ngumpulin data. Kita tetapkan teori, kita kumpulkan data, kita analisis. Gitu. Beda sama kualitatif. Kalau kualitatif kemarin induktif ya, sudah dijelaskan induktif. Dan analisisnya, ini yang kita analisis adalah menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Misalnya secara statistik udah diuji, kemudian hasilnya sudah diketahui, pengaruhnya signifikan atau tidak, pengaruhnya apa, positif atau negatif gitu ya. Nah, setelah itu baru kita analisis. Kita interpretasikan datanya, kita analisis, kaitkan sama teori, kita kaitkan dengan riset terdahulu. Itu cara menganalisisnya. Kemudian hubungan dengan responden tadi sudah disampaikan bahwa di desain penelitian kuantitatif responden dengan objek penelitian itu dibuat berjarak, ya. Bahkan tanpa interaksi. Agar apa? Agar objektif. Nah, ini penelitian ini biasanya dilakukan dalam jangka pendek sampai hipotesis bisa dibuktikan. Ya, kalau hipotesis sudah dibuktikan, sudah terbukti ya selesai. Misalnya terbukti berpengaruh atau tidak berpengaruh, ya sudah, kita tinggal analisis. Sehingga tidak memerlukan waktu yang lama atau waktunya lebih terukur. Kapan penelitian kuantitatif ini dianggap selesai? Yaitu ketika semua kegiatan yang direncanakan atau rumusan masalah sudah terjawab, tujuan penelitian sudah dilakukan, ya terbukti dari hasil penelitian hipotesis. Makanya kalau di penelitian kuantitatif yang namanya judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis itu harus inline. Jadi kalau tujuannya ada 5 biji, rumusan masalahnya 5, tujuannya 5, hipotesisnya biasanya 5 juga. Gitu. Kalau misalnya hipotesisnya 5, maka analisisnya kita juga 5 hal. Gitu. Kalau misalnya analisisnya cuma 4, berarti ada 1 nih yang belum kejawab, rumusan masalah yang belum kejawab, atau tujuan penelitiannya belum tercapai. Atau ada hipotesis yang belum dianalisis. Gitu. Makanya lebih gampang, lebih mudah harusnya. Karena lebih terukur semuanya. Nah, untuk tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian,
Nah, kita harus dukung dengan beberapa pengujian. Misalnya uji validitas data, uji reliabilitas data. Dan ini udah dibantu semua pakai alat statistik, ya. Apakah datanya valid, datanya reliable, itu ditunjukkan dengan angka-angka statistik. Jadi nanti penguji atau pembaca nanti lebih bisa mempercayai hasil penelitiannya karena tadi sifatnya objektif ya dan teruji, terukur. Kapan kita menggunakan metode penelitian kuantitatif? Yaitu pertama, ketika masalah yang menjadi titik tolak penelitian itu sudah jelas di awal. Jadi kalau masalahnya itu sudah jelas di awal, kita kan bisa merumuskan masalah dengan lebih mudah. Nah, rumusan masalah, inline ke tujuan, pengembangan hipotesis gitu ya, itu jadi lebih mudah. Atau bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas atau tidak mendalam dari suatu populasi. Ya, kalau mendalam, informasi mendalam kan nggak bisa kita pakai kuantitatif. Kalau mendalam kita harus kualitatif, karena kita harus interview mendalam, ya, mendapatkan data secara mendalam kita nggak bisa kalau pakai kuantitatif. Tapi kalau untuk mendapatkan informasi secara luas dari suatu populasi, ya itu bisa dengan menggunakan kuantitatif. Atau kalau misalnya peneliti ingin mengetahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap orang lain, ya, menguji pengaruh, itu bisa pakai kuantitatif. Itu ketika peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Itu ketika peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena empiris yang dapat diukur, ya. Serta ingin menguji validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Ini adalah saat-saat kita lebih cocok menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kompetensi peneliti kuantitatif itu seperti apa? Tentu yang punya wawasan ya, cara memilih topik untuk tugas akhir yang paling mudah itu adalah ketika kita sudah memiliki pengetahuan at least di bidang tersebut. Sehingga kita nggak perlu memahami teorinya dari awal lagi gitu ya. Jadi kita sudah memiliki wawasan terkait bidang yang akan kita teliti. Kemudian peneliti harus mampu melakukan analisis masalah secara akurat, memahami teknik sampling yang tadi. Nah, ini pasti ditanyakan nih di kolokium, di proposal. Kemudian peneliti mampu menyusun instrumen dan mengukur variabel yang diteliti. Nah, kalau misalnya variabelnya itu diambil dari data-data laporan keuangan, itu relatif mudah ya. Karena kan data-data laporan keuangan kan yang sudah tersedia. Kalau misalnya kita mau pakai return on investment, ROI, atau return on asset, itu kan gampang cara ngitungnya. Dari laba dibagi total aset, udah. Itu ngambil datanya dari laporan keuangan. Ya, kita nggak perlu mengukur atau menentukan indikator-indikatornya. Kita tinggal cari rumusnya seperti apa. Tapi kalau misalnya datanya itu ternyata nggak terukur, misalnya kayak tadi yang sifatnya kualitatif mau kita kuantitatifkan, nah kita harus pintar-pintar mencari, at least mencari referensi ya. Sebenarnya untuk mengukur kepatuhan pajak itu indikatornya apa saja sih? Nah kita harus tahu. Atau kita mau mengacu penelitiannya apa. Terus di sini peneliti juga dituntut untuk mampu menguji validitas, reliabilitas instrumen ya. Kita harus meyakinkan bahwa data-data yang kita pakai itu valid, reliable, hasil penelitian kita juga
valid dan reliable. Terus peneliti juga dituntut untuk mampu mengumpulkan data. Gak harus dari kuesioner sih, tergantung teknik pengumpulan datanya apa. Gitu. Yang cocok untuk penelitian Bapak Ibu sekalian. Terus mampu menyajikan data, menganalisisnya. Kemudian mampu menginterpretasikan hasil penelitian, ya, baca hasil-hasil statistik, kemudian dianalisis lebih lanjut. Dan mampu membuat laporan yang sistematis. Ini untuk peneliti kuantitatif. Nah, saya rasa itu untuk desain penelitian kuantitatif. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Sebelum saya kasih contoh ke paper. Bu, izin nanya, tadi kan ada kesalahan ya. Error. Error menentukan besar errornya, kita mau ambil berapa, itu Itu bagaimana, best Bu? practice, Bu. Best practice. Biasanya yang boleh diakui itu cuma 1. Kalau di akuntansi itu ada 3 ya. 1%, 5%, 10%. Nah, kalau di manajemen tuh batasannya sampai 5% itu maksimal. Gitu, 1-5%. Berarti terserah saya ya, soalnya saya mau meneliti ini, terserah saya mau ambil errornya berapa persen gitu? Iya, antara 1-5%. Oh, oke Bu, ya Bu, siap, terima kasih Bu. Berdasarkan best practice itu tadi. Oke, tapi lebih kecil lebih baik ya Bu ya. Namanya kesalahan, lebih sedikit lebih baik. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Bu, tadi sebutkan kuantitatif itu dilakukan bukan untuk sebuah populasi, Bu ya. Maksudnya gimana, Pak? Yang tadi kuantitatif tadi dilakukan untuk menguji bukan untuk sebuah populasi ya. Ada yang tabel sebelumnya. Yang mana ya? Ada slide yang hampir 2 terakhir apa? 2 terakhir? Bukan? Yang mana, Pak? Yang tadi Bu, yang nomor 24 bawah. Ini. Bawah lagi. Bawah 2 terakhir Bu. Yang mana, Pak? 2 terakhir, bawah sekali bawah. 2 terakhir. Ini. Bawah lagi Bu, 2. Nah ini. Ini kan yang atas lagi, satu lagi Bu. Ini. Nah ya, bila peneliti ini mendapatkan informasi yang luas, tidak mendalam dari suatu populasi. Bukan. Oh, jadi bisa untuk populasi tertentu Bu ya. Misalnya kita Kalau ingin kita gini, ini sebenarnya mau membandingkan dengan penelitian kualitatif. Kalau kualitatif itu kan penelitiannya mendalam ya, sehingga kita fokus di satu objek penelitian, tapi kita dapat hasilnya itu mendalam sekali karena kita menjadi bagian dari objek penelitian. Nah, kalau kuantitatif ini agak berbeda. Kita mau mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, tapi tidak mendalam. Kita cukup luas aja, gitu. Tapi tidak mendalam. Beda. Maksudnya jadi secara general gitu Bu ya. Iya, secara general aja. Kita mau melihat apakah variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y gitu. Dengan sampel tertentu yang nanti bisa diterapkan di populasi gitu. Oke, Nah, Bu. bukan di satu Bu. objek penelitian saja, gitu maksudnya ya. Bukan untuk satu case per case gitu ya. Bukan. Jadi beda sama kualitatif. Oke, Gitu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Ibu izin bertanya, Bu. Oke, Bu Lia, silakan. Kalau peneliti ingin menggunakan data sekunder, itu kan dia pakai purposive sampling ya, Bu ya. Bisa pakai purposive. Misalnya peneliti itu meyakini bahwa sebenarnya jumlah entitasnya itu banyak, cuman kan data yang bisa diakses kan yang terdaftar yang publish kan hanya di BII misalnya, kalau di tempat lain kan akan susah carinya.
Ternyata setelah dicari di BEI itu jumlah yang diperoleh itu hanya kurang dari 15 lah, hanya berapa emiten lah gitu misalnya. Itu nanti penarikan kesimpulannya gimana, Bu? Kalau sementara kita meyakini harusnya jumlah perusahaannya lebih banyak, tapi ternyata yang bisa kita kumpulkan, yang listing, datanya yang publish, datanya hanya 13-an gitu. Nah, itu kita bisa masukkan ke ini kriteria pemilihan sampel. Misalnya tadi purposive sampling kita kan harus menyajikan kriteria-kriteria apa saja yang mau kita pakai kan. Nah, salah satu kriteria yang bisa kita buat di situ adalah ada perusahaan yang menyediakan data yang diperlukan dalam penelitian. Jadi kalau enggak perusahaan tersebut misalnya seharusnya ini masuk populasi nih karena dia di industri tertentu misalnya mau industri manufaktur. Tapi datanya nggak ada, yang bagian ini nggak ada yang mau saya pakai. Itu tuh boleh dibuang gitu, Bu. Jadi nanti di judulnya apa saya persempit gitu. Jadi pengaruh ini terhadap ini atas perusahaan yang listing di BEI misalnya seperti itu. Iya, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI misalnya gitu, Bu. Oh, seperti itu ya. Iya. Bu, satu lagi ya, Bu ya. Mm-mm. Kemarin di awal kan ada mediasi dan moderasi. Ya. Kalau ada variabel mediasi itu berarti apakah jadi variabel dependen gitu, Bu. Jadi Y-nya misalnya saya pengaruh A, B, C terhadap ini dengan mediasi ini, berarti apakah si mediasi itu jadi variabel Y, variabel dependen Nah, atau ini gimana, Bu? saya punya paper nih, ada mediasi, ada moderasi yang mau saya tampilkan. Kayaknya Pablo deh. Baik, Bu. Bentar lagi saya jelaskan sekalian ya, Bu Lia, nanti di papernya. Sama satu lagi mungkin Bu Lia terkait jumlah sampel yang sedikit. Misalnya saya mau ngambil industri tertentu yang memang jumlah sampelnya sedikit. Misalnya kayak perusahaan konstruksi itu kan sedikit ya jumlahnya yang terdaftar di BEI. Nah, gimana caranya biar itu datanya bisa diolah? Karena untuk pengolahan data dengan menggunakan statistik kan nggak bisa cuman 10 perusahaan aja atau 15 perusahaan aja, itu kan jadi kurang ini ya. Nah, itu caranya kita bisa pakai panel data. Panel data itu selain kita menggunakan beberapa perusahaan, kita juga bisa multi-year, multi tahun. Misalnya untuk rentang periode penelitiannya tahun 2021 sampai 2024 misalnya. Kalau itu dikalikan jadi berapa? 1, 2, 3, 4 tahun. Kalau 4 dikali 10 kan udah 40 gitu. Itu cara untuk memperbanyak data, kita nggak kalau misalnya pakai data sekunder ya, kita bisa menggunakan multi-year. Itu Bu Lia ya. Ini salah satu cara untuk mengantisipasi jumlah sampel yang kecil. Nah, ini saya ambil contoh penelitian kuantitatif yang mana di sini menggunakan moderasi. Ya, di sini ceritanya adalah tentang keputusan faktor-faktor yang menentukan keputusan seseorang untuk menggunakan Lazada. Ya. Nah, di sini pakai variabel mediasi. Kalau dilihat di sini ceritanya adalah udah ada identifikasi masalah, ada permasalahan segala macam ini udah dijelaskan. Di sini pakai grand teorinya juga ada. Nah, ini ya mediasi ya. Kelihatan nggak atau perlu dibesarkan? Kegedean. Nah, kalau mediasi berarti variabel mediasinya yang minat beli. Ya. Di sini hipotesisnya kenapa minat beli ini menjadi variabel mediasi? Karena kemudahan, jadi kan kemudahan menggunakan aplikasi Lazada tadi itu nggak bisa jadi nggak bikin seseorang memutuskan untuk
beli barang di Lazada kalau orangnya nggak niat gitu. Ya, bisa jadi. Jadi di sini pengen ngelihat nih pengaruh langsungnya, kemudahan penggunaan Lazada, manfaat, risiko dari penggunaan aplikasi Lazada itu ke keputusan pembelian, pengaruh langsungnya, sama pengaruh tidak langsungnya ketika dimediasi oleh minat beli. Nah, sini hipotesisnya banyak ya, ada 10. Kenapa? Karena mau ngelihat pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung. Di mana pengaruh tidak langsungnya dia uji satu-satu juga. Jadi kemudahan ke minat beli. Itu kan juga ada teorinya ya. Kalau makin mudah, kayaknya saya berminat deh untuk beli. Tapi minat saja itu belum menentukan, belum memutuskan seseorang itu untuk ya udah beli aja di situ. Masih belum di situ. Jadi baru niat aja. Minat untuk membeli, keinginan untuk membeli. Kemudian Lazada ini punya manfaat nggak ya? Ketika responden itu berasumsi bahwa Lazada itu memberikan manfaat, maka harapannya itu bisa meningkatkan minat beli seseorang. Ya, lagi-lagi itu belum menentukan keputusan seseorang itu untuk membeli produk di Lazada. Termasuk risiko. Ketika semakin tinggi resiko, minat beli harusnya makin turun. Ya. Dan itu juga akan menurunkan keputusan pembelian seseorang. Dan ini dikembangkan nih. Jadi hipotesisnya ada satu-satu, ada 10 dia. Mulai dari persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Ini pengaruh langsungnya dulu ya. Jadi dari sini ke sini. Nah, apakah minat beli itu merupakan variabel dependen? Ya, kalau misalnya, jadi itu tergantung lagi, tergantung tujuan penelitian kita mau menelitinya seperti apa. Kalau kita mau meneliti kemudahan ke minat beli, ya, ke sini, terus minat beli nanti diteliti ke keputusan pembelian, kita nggak bisa sih bilang itu variable dependent, karena dia juga berperan untuk mempengaruhi dependent. Jadi kita sebutnya ada 3 jenis variabel di sini. Ada variabel independent di sini, yang sebelah sini, sebelah kiri. Itu biasanya kalau orang bilang variabel X ya, independent berarti tidak terikat karena tidak dipengaruhi oleh apapun. Ya. Kemudian yang di tengah-tengah karena dia memediasi variabel independent dengan variabel dependent, maka dia dibilangnya sebagai variabel mediasi. Jadi dia bukan variabel dependent, tapi mediasi. Karena dia juga berperan untuk mempengaruhi variabel dependent. Nah, kalau dependent, dia tidak mempengaruhi apapun, tapi dia dipengaruhi oleh variabel yang lain. Gitu. Ini gambaran untuk mediasi ya. Mungkin itu Bu Lia untuk mediasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Nah, ini untuk tiap hipotesis tadi saya sampaikan itu harus dibuat argumentasinya berdasarkan teori, berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau hipotesisnya ada 10, ya udah kita bikin pengembangan hipotesisnya 10. Gitu ya. Ini H3, ini sampai berapa nih? Benar 10 harusnya. Baik, Bu, Gitu. makasih. Ya. Ini Iya. untuk yang mediasi. Nah, sekarang saya ambil contoh untuk penelitian yang menggunakan moderasi. Kalau mediasi itu tadi posisi variabel mediasi itu ada di tengah, jadi dia dipengaruhi oleh variabel independen dan mempengaruhi variabel dependen. Itu kalau mediasi. Kalau moderasi beda lagi. Nah, kalau moderasi itu mempengaruhi hubungan
Ya, makanya di sini variabel moderasinya adalah ukuran bank. Dia memoderasi hubungan antara di sini CKPN, BOPO, NPL terhadap performance kinerja dari bank. Gitu. Kebetulan kalau di sini tidak digambarkan ya. Coba saya cek dulu. Ini udah publish di Sinta 2 ya. Paper ini. Oh, digambarkan. Nah, kalau moderasi posisinya seperti ini. Mempengaruhi hubungan antara CKPN dan ROA. Karena hubungan berarti itu kan panahnya ke garis nih. Nah, kenapa? Apa yang mendasari ini sebagai variabel moderasi? Kalau moderasi itu berarti hubungan antara CKPN terhadap ROA itu akan berbeda ketika ukuran banknya itu besar atau kecil. Nah, makanya ini posisinya di sini nih. Pengaruh BOPO terhadap ROA itu akan berbeda pada perusahaan besar atau kecil gitu ya. Kalau moderasi itu seperti itu. NPL juga gitu. Pengaruh NPL terhadap ROA itu akan berbeda pada perusahaan besar atau kecil. Atau misalnya kita mau pakai moderasi yang lain untuk jenis penelitian yang lain, misalnya pengaruh ini disertasinya ada teman saya terkait kompensasi terhadap kinerja ya, kompensasi terhadap kinerja. Yang moderasi itu, yang jadi moderasi itu adalah gender, cowok sama cewek. Gitu. Apakah ada perbedaan pengaruh kompensasi terhadap kinerja pada pegawai laki-laki dan perempuan? Ini moderasi itu seperti itu. Dan hipotesisnya nanti menyesuaikan. Di sini ada nggak? Nah, ini hipotesisnya. Apakah ukuran bank itu memperlemah efek CKPN terhadap financial performance? Nah, memperlemah di sini. Jadi moderasi itu untuk melihat apakah si moderasi ini bisa memperkuat atau memperlemah. Ya, tergantung tanda pengaruhnya tadi. Pengaruhnya positif atau negatif. Kalau di sini pengaruhnya negatif, ketika size-nya di sini pengaruhnya positif, berarti kan memperlemah. Nah, kalau misalnya di sini positif, 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 moderasinya positif, berarti memperkuat. Nah, ini kalau moderasi. Nah, memang paling gampang untuk mencari novelty atau kebaruan penelitian itu adalah dengan menambahkan mediasi atau moderasi ya, selama memang teorinya mendukung. Nah, kalau di sini penelitian sebelumnya itu kebanyakan pengaruh langsung nih CKPN ke ROA, BOPO ke ROA, NPL ke ROA. Tapi belum ada yang membedakan pengaruh tadi CKPN, BOPO, NPL ke ROA berdasarkan size dari ukuran bank. Itu belum ada. Sehingga ini penelitian ini melakukan itu. Dan untuk sampai ke sini, mau meneliti ini, mengembangkan hipotesis ini, itu tentu didasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada ya. Memang ada perbedaan kok di sini. Oh, yang di sininya nggak disajikan. Tapi kalau di tesisnya ada. Dibandingkan berdasarkan size-nya. Ya, jadi ada identifikasi permasalahan berdasarkan size-nya. Emang beda grafiknya antara bank dengan ukuran besar sama bank dengan ukuran kecil. Nah, kalau misalnya kita mau mencari kebaruan, kita nggak bisa tuh. Ya pengen aja, pokoknya mau meneliti itu karena belum diteliti gitu. Kita nggak bisa seperti itu ya. Harus disertai sama data-data pendukung yang mendukung identifikasi permasalahan yang ada.
Gitu, ini gambaran untuk penelitian kuantitatif. Kalau mau lihat metodenya, di sini juga ada. Biasanya metode itu setelah pengembangan hipotesis ya. Ini tadi pengembangan hipotesis. Nah, ini metode bab 3 nih kalau di tesis ya. Nah, di sini menggunakan eh, tadi yang Bu Lia tanyakan juga ya. Di sini industrinya pakai perbankan, perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2022. Kenapa jumlah bank itu yang terdaftar di BEI relatif terbatas ya. Jadi di sini pakai multi years, jadi pakai data panel. Tuh, cuma 47. Belum data-data yang dikeluarkan. Data yang nggak sesuai kualifikasi, terus outlier, jumlah banknya cuma 35, kemudian dikali 4 tahun jadi 140. Nah, ini baru bisa nih diteliti. Gitu ya Bapak Ibu, ini pakai purposive sampling, kriterianya kriterianya ya ini aja ya tadi. Nggak disajikan di sini. Nah, nanti kalau kuantitatif kita pakai modelnya bukan gambar yang tadi, tapi pakai rumusan-rumusan seperti ini. Ya, data-data pengaruhnya seperti ini. Ini sama, harus diidentifikasi variabelnya. Nah, kalau datanya ambil dari laporan keuangan, ini relatif mudah karena ukurannya ini sudah ditetapkan ya. Kayak ROA kan udah pasti rumusnya seperti ini. Size, NPL, BOPO, CKPN, udah jelas ukurannya. Nah, yang jadi masalah ketika ini kayak tadi minat beli itu diukurnya pakai apa sih gitu ya. Itu harus kita pakai indikator-indikator tertentu. Coba di sini kita lihat apakah indikatornya disajikan atau tidak. Ini metode penelitiannya sama-sama kuantitatif, sebab akibat ya. Nah, ini jumlah populasinya tidak diketahui. Kemudian pakai rumus Lemaître ketemu 100. Oh, ini nggak disampaikan ya. Indikatornya nggak disajikan, tapi di tesisnya harusnya ada. Jadi untuk keputusan pembelian dia pakai beberapa pertanyaan, ada 12 pertanyaan. Minat beli ada 8 pertanyaan, dan seterusnya. Kemudian diukur validity-nya, dia reliability-nya, yang angka statistik yang harus dianalisis. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Harusnya relatif lebih terukur kuantitatif dibandingkan dengan yang kualitatif. Bukan berarti saya ini ya mengesampingkan yang kualitatif. Sama-sama baik, tergantung tujuan penelitiannya apa. Kebetulan saya dulu S1-nya dari Brawijaya yang kualitatif sekali dan skripsi saya kualitatif. Kemudian S1, S2, S3-nya dari UI. Kebetulan kuantitatif sekali. Jadi tahu. Jadi keduanya itu sebenarnya saling melengkapi. Bukan tapi kalau biasanya orang kuantitatif ketemu kualitatif itu biasanya saling ini nih menjatuhkan satu sama lain, tapi enggak sih kalau menurut saya bisa saling melengkapi. Buktinya sekarang juga sudah mulai berkembang mixed method ya, gak cuman kuantitatif saja, tapi didukung oleh kualitatif. Jadi saling melengkapi. Dari hasil analisis kuantitatifnya secara statistik seperti apa, didukung nggak sama kualitatifnya. Itu banyak juga penelitian seperti itu. Kemudian penelitian mahasiswa saya yang mixed method itu belum publish, papernya masih proses review. Jadi belum bisa ditunjukkan. Begitu Bapak Ibu, semoga penelitian hari ini bisa penyajian hari ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian sehingga nanti bisa punya ide
untuk penelitian tesis Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, insya Allah minggu depan akan saya share soal UTS-nya. Jadi UTS-nya nanti adalah take home test, ya. Akan saya share nanti pengumpulannya cuman via Adlink saja, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat desain penelitian sederhana ya. Jadi ini harapannya nanti bisa dikembangkan untuk UTS ini bisa dikembangkan nanti di UAS-nya bisa jadi proposalnya. Kalau ini masih desainnya aja. Kalau desainnya kan berarti judulnya apa, identifikasi masalah, rumusan lebih ke situ. Nanti minggu depan deh saya share ya untuk soal UTS-nya. Jadi bisa Bapak Ibu cicil untuk pengerjaannya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya absen terlebih dahulu ya.